Assalamualaikum. Mudah-mudahan di petang hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, teman-teman, hari ini Mbak Erina akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman Mbak Erina bersalin di Hospital Sultanah Aminah. Oke, karena dalam konten Mbak Erina ada yang komen. Nah, dia itu nikah daripada warga negara Malaysia. Nah, dan dia insya Allah dia akan melahirkan di Malaysia dan di hospital kerajaan Malaysia seperti Mbak Erina. Karena Mbak Erina dibuat konten, nah mereka yang komen yang nikah daripada warga negara Malaysia tentunya ingin tahu atau tentunya ingin berbagi pengalaman Mbak Erina bagaimana melahirkan di hospital kerajaan atau Sultanah Aminah. Oke teman-teman, nggak usah nunggu lama-lama, Mbak Erina akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman Mbak Erina dari awal mengandung dan sampai anak umur 5 tahun. Pokoknya masih check up di kerajaan atau klinik kerajaan kayak gitu ya, yang jelas ya. Oke, di sini teman-teman Mbak Erina mesti kalau ngomong itu ya, kalau ngomong tuh gado-gado atau campur, sedikit Malaysia, sedikit Indonesia, dan logat Jawanya itu tidak hilang karena orang Jawa tidak bisa menghilangkan logat kita atau boso kita. Oke, nggak usah nunggu lama-lama ya. Nah, adik Indah ini dia nikah daripada warga negara Malaysia. Nah, dia baru pertama dia mengandung ya. Sekarang dia mengandung atau pregnant ya. Nggak usah dicampur-campur bahasa Inggris, nanti jadinya netizen oh Mbak Erina ngomongnya bahasa Indonesia aja, nggak usah dicampur bahasa Malaysia. Oke, Mbak Erina pun bahasa Malaysia tidak paham ya, cuman sedikit ya, boleh paham tapi sedikit, tidak banyak. Oke, gini aja ya, adik Indah ini dia nikah daripada warga negara Malaysia. Nah, dia sekarang mengandung, diantaranya nak jalan 3 bulan. Nah, dia ngecek gitu ya, pokoknya pregnant, hamil ya, ngeceknya tuh di klinik kerajaan. Pertama dia belum tahu kan, dia nak pergi swasta, tapi berhubung ekonomi juga ya, nanti nak beli ini bla 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 lah, pokoknya gak usah cerita ya. Nah oke, dia tanya saya masa saya bersalin atau sampai saya mengandung. Oke, kalau di Malaysia nih ya, kalau kita sudah menikah daripada warga negara Malaysia, kita kalau nak bersalin klinik hospital ya, bukan klinik, hospital kerajaan, tentunya kita mendaftar itu ya menggunakan buku nikah kita ya, buku nikah resmi ya, buku nikah resmi. Nah, ditunjukkan kepada klinik kerajaan. Nah, nanti tinggalnya di mana? Area mana tuh, tetap di area mana? Masuk seandainya di sini, nah itu kliniknya di situ. Nah, yang enaknya kita bersalin sampai kita ngandung, sampai kita bersalin itu ya, kerajaan Malaysia tuh betul-betul menjaga kandungan kita nih ya. Pokoknya ya, dari pertama kita nih cek urin, cek darah. Nah, pokoknya ya, kalau cek tuh mendetail ya teman-teman ya. Nanti di situ ada rekod buku, dikasih buku ya teman-teman ya. Nanti nak jumpa kalau di sini poemen namanya, kalau di Indonesia tuh ya jumpa kayak gitulah pokoknya ya. Aku selalu ya teman-teman ya, jumpa lah pokoknya, atau mau janji kah apa, aku nggak wes lali ya bahasanya tuh. Kalau di Indonesia tuh, kalau di Malaysia nih ada kelebihannya, memang sangat bagus ya. Saya tidak akan memperbandingkan antara Indonesia dengan Malaysia karena saya ada 2 negara, so saya tidak akan memburu-burukan ya. Cuman kelebihannya di Malaysia nih, kalau kita bersalin di Malaysia itu ya teman-teman ya, biayanya itu sangat murah pokoknya ya. Zaman saya dulu tuh yang sudah lama sih ya, sudah anak dekat 20 tahun tuh, baru saya dulu 35 ringgit ya teman-teman ya. 35 ringgit murah bukan? Nah, kalau di antara sekarang ini paling mahal pun cuman 100 ringgit atau 150 ringgit ya teman-teman ya.
Karena di Malaysia ini ada subsidi untuk rakyat. So kalau kita mau melahirkan memang ada subsidi untuk rakyat. Jadinya di negara lain, saya contohnya tuh di negara Indonesia ya. Kalau di negara Indonesia tuh kebanyakan kalau mau melahirkan di swasta atau di kerajaan kayak gitu ya, pun terbebani ya, biayanya pun mahal ya, biayanya pun mahal. Tapi kalau di Malaysia ini karena ada subsidi untuk rakyat Malaysia, so sangat murah teman-teman. Nah, di Indonesia pun sekarang ada BPJS namanya ya, BPJS kayak gitu ya. Tapi saya dengar-dengar BPJS itu kadang pun dipersulit ya. Oke, saya sekarang tak akan ngomongin negara saya, semuanya sama bagus lah pokoknya ya. Kalau masalah biaya, memang di negara Indonesia tuh sangat mahal. Kalau yang tidak mampu itu ya kadang banyak kan yang case-case terjadi karena di Indonesia tuh sangat padat penduduknya, sangat ramai dibandingkan negara Malaysia. Nah, pokoknya sangat banyak penduduknya. So kalau banyak kejadian, kadang katanya tuh operasi tuh, padahal anak saya pun lihat di TikTok di mana-mana ya. Katanya tuh sebetulnya patutnya tuh anak tuh dia ada kencing manis. Kalau di Malaysia nih tidak menunggu-nunggu, kalau kencing manis memang kena operasi atau operation ya. Kalau di Indonesia tuh saya lihat TikTok itu ya, saya bukan menjelekkan bangsa saya, bukan ya. Kalau di Indonesia tuh dia itu masih nunggu-nunggu, sudah tahu dia ada kencing manis, anak tuh sudah memang tak boleh keluar, ibu tuh tak boleh meneran ya. Ya terpaksa ibunya meninggal, anaknya selamat. Ya pakai gitu ya. Saya sekarang tidak akan menjelekkan negara kita. Oke, saya sekarang akan cerita, saya karena duduk di Malaysia, saya akan cerita tentang di Malaysia ya. Oke, di Malaysia setelah kita bersalin ya, kalau kita bersalin normal tuh ya, kita tinggal di rumah sakit atau hospital cuman 1 malam. Yang penting anak kita sudah boleh kencing, buang air besar, ibu tidak ada masalah, boleh pulang. Misalkan kita bersalin itu tadi pagi kan, nah besok pagi itu kita sudah boleh pulang. Janji anak kita tidak ada masalah, ibu pun tidak ada masalah. Nah teman-teman, ada kelebihannya lagi teman-teman ya, karena saya nih anak 3 semuanya saya bersalin di kerajaan atau hospital kerajaan ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah saya walaupun warga asing, saya dilayani dengan bagus, tidak ada beda-beda. Itu mungkin karena lihat orangnya ya, tak tahu. Kalau saya alhamdulillah saya bersalin 3-tiganya semuanya layanannya bagus. Banyak saya dengar ya, kadang-kadang pelayannya karena tidak bagus kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bersalin 3 normal, lancar, tidak ada masalah. Nah cuman anak saya nih 3-tiganya biasa kena kuning karena ayahnya dulu ada merokok. Kalau merokok tuh biasanya memang kena sakit kuning. Nah anak saya tuh biasa kalau sakit kuning, kalau sangat tinggi kuningnya, anak kita, baby kita nih akan dibawa ke hospital semula ya. Biayanya tidak mahal teman-teman, biayanya tidak mahal. Saya dulu itu anak saya satu hari ya di duduk ke situ ya, tak mahal. Cuman berapa teman-teman ya, nggak sampai 50 ringgit, 30 ringgit atau 15 ringgit lah, saya sudah lupa ya. Nah itulah kelebihannya bersalin di klinik atau hospital kerajaan, memang sangat murah dan sangat terjangkau teman-teman ya. Tapi bagi yang ada duit, ada uang, biasanya mereka akan di klinik kerajaan atau private. Karena apa? Dia akan dilayani betul-betul. Karena kalau kita di kerajaan itu teman-teman, kita dilayani ya bagus. Tapi kan kalau di swasta tuh kita akan dilayani lebih daripada kita kan bayar mahal ya. Tentunya kalau kita bayar mahal, kita ya tahu lah kalau bayar mahal akan dilayani macam mana. Tapi di hospital itu sepengetahuan saya beranak atau bersalin 3 anak, alhamdulillah saya dilayani sangat bagus ya. Nah teman-teman yang perlu tahu lagi, kelebihannya di Malaysia lagi satu teman-teman, kita sudah habis bersalin itu teman-teman ya, 3 hari berturut-turut, nurse tuh akan telepon kita ya,
kita akan telepon kasih tahu sama klinik yang kita check up itu hari tiap bulan gitu ya, telepon bahwa kita sudah melahirkan. Nah, nanti nurse akan datang ke rumah kita sampai 3 hari ya. Kalau yang sekarang saya tidak tahu ya. Kalau dulu tuh 3 kali berturut-turut dia akan datang ke tempat kita. Dia akan cek ibu, cek anak. Nah, itu kelebihannya di Malaysia kan teman-teman. Kelebihannya sangat bagus kan teman-teman kan? Tinggal di Malaysia memang. Nah teman-teman, atau di Indah tadi tidak tahu kan. Nah dia cakap kalau saya tuh, kata orang tuh Kak Erina, kalau bersalin di klinik kerajaan tuh katanya ada gini. Nah itu tergantung ya, tergantung kita. Kalau kita nurut sama nurse, kita nurut, kita tak lawan, kita tak apa ya, insya Allah kita akan dilayan baik, bagus ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ada duit, kalau nak ke private pun boleh, itu tergantung teman masing-masing ya. Kalau yang budgetnya istilahnya mikir, nah untuk daripada bayar mahal, boleh untuk budget lain-lain. Kita habis bersalin itu kan banyak guna duit ya teman-teman ya. Kita nak beli obat, kita nak jaga kita pun nak makan istilahnya ikan yang haruan ke apa, tak boleh makan kita sembarangan kan. Kalau kita nak jimat, budget kita memang nak bersalin di klinik kerajaan. Tapi kalau suami kita income-nya cukup dan memenuhi, pokoknya nggak masalah di swasta. Tapi kalau di Indah tadi yang dia cerita ke saya, dia memang mau melahirkan ke klinik kerajaan atau hospital kerajaan. So teman-teman, kelebihannya memang banyak ya kita bersalin di hospital tuh ya. Apa teman-teman, nanti anak kita tuh kalau tak salah sampai 5 tahun akan dicek kita appointment, kita ada temu janji, nanti cek anak kita ya, ada kasih vitamin ke, injek ke, apa ke, pokoknya anak kita nih benar-benar akan di dalam pengawasan klinik itu. So kalau kita tidak datang, dia akan telepon, kenapa Puan tidak datang ke klinik cek anaknya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah anak saya dulu masa melahirkan tuh dalam 1 minggu ya, anak saya nomor 2 tuh ada kuning-kuningnya tuh tinggi. Lepas itu saya pergi klinik, lepas itu ya teman-teman ya, tidak tunggu lama-lama, saya dihantar pergi hospital, naik ambulan. Nah ambulan itu free teman-teman, tidak bayar, tidak dipungut biaya. Nah itu anak saya 1 hari itu ya, tahun udah 17 tahun yang lalu, cuman dipungut biaya itu nggak sampai 30 ringgit lah pokoknya teman-teman, nggak salah 15 ringgit kayak gitulah teman-teman ya, pokoknya sangat murah. Nah kita nih bersyukur, kita nih menikah sama warga negara Malaysia. Karena apa, di Malaysia nih ya, kalau kita benar-benar boleh menggunakan fasilitas yang ada di hospital atau klinik tuh ya semuanya. Lihat ke klinik aja, check up medikal 1 badan, bayar cuma 1 ringgit. Coba kalau di Indonesia tidak boleh kan teman-teman, tidak boleh tentunya kan. Nah kalau di Malaysia nih cuma 1 ringgit saja kita cek ada sakit apa-apa. Kalau kita sampai umur tua sudah tua ya, mungkin 60 lebih ke 50 lebih ya, free, tidak bayar ya teman-teman ya. Tidak ada bayar, tidak dipungut biaya. Nah, itulah kelebihannya kita bersalin di hospital kerajaan. Memang biayanya tidak mahal, teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu lagi tak? Anak saya itu yang nomor 3, saya sudah lewat 3 hari tidak bersalin lah, tidak ada tanda-tanda. Lepas tuh klinik itu ada telepon, Puan Erinawati belum melahirkan lagi. Nah kita suruh pergi ke hospital. Nanti di hospital itu teman-teman, kita dimasukin obat, masuk itu biar baby itu keluar. Karena kalau kita lambat bersalin, itu baby nanti buang air besar di dalam, boleh mengakibatkan baby itu meninggal ya teman-teman ya. So memang banyak kelebihannya kita tinggal di Malaysia, kita nikah daripada warga negara Malaysia ya teman-teman ya. Memang banyak kelebihannya, pokoknya banyak kelebihannya ya teman-teman ya. Nah sudah saya jawab ya untuk adik Indah. Kalau mau pergi klinik hospital kerajaan, jangan ragu ya, pokoknya memang biayanya tidak mahal. Itulah kelebihan negara
Malaysia ya teman-teman ya. Oke, sudah sampai di sini dulu ya. Konten Erina Wati ini berbagi info ya tentang bersalin atau check up mengandung atau pregnant di klinik kerajaan atau hospital kerajaan Malaysia ya teman-teman ya. Nah, bagi yang suka akan konten Erina, tolong subscribe, jangan lupa tombol merah karena tombol merah free dan tidak bayar ya teman-teman ya. Ya, kalau Erina video-video baru ada notifikasi, teman-teman boleh melihat. Nah, teman-teman yang komen di bawah itu boleh request Mbak Erina tanya tentang seputar kehidupan di Malaysia. Boleh, saya akan jawab dan saya akan buat konten. Oke? Oke, akan saya akhiri konten saya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Sampai jumpa di video Mbak Erina yang akan datang. Oke, bye-bye.